malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zefrin Boykano, Pak Sekjen, Pak Adi Dermawan. Saya dengan Pak Lecu nih kan, siap. Kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu soft. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20, saya dengan Adinda Firdaus ya, kita akan, saya terutama terdakwa, akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan, dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Kan begitu Pak Ketua ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim, berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol Pak Anjar, ada Pak Silvester, dan ada juga dari Ketua Banten, Pak Hendra juga diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar, turun beberapa media lain, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Seperti apa nih untuk sidang ke depannya, karena kan kemarin sempat dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak, ya di ruang sidang juga. Ini seperti apa nih Bapak, sudah ada niatan untuk besok sendiri? Ya, supaya teman-teman tahu bahwa setelah ada liputan sidang kode etik, kita sudah perintahkan kepada Bang Rasman untuk melakukan, dan ini sudah lakukan bersama Pak Lecu. Saya kira permintaan maaf sudah dilakukan, proses yang kita minta sudah dilakukan. Tinggal kita tunggu respon dari Mahkamah Agung maupun Ambon maupun Banten ya. Nah, khusus tanggal 20 ini kita sudah perintahkan juga kepada perwakilan DPN Pradi 1 akan hadir untuk mengawasi, melihat kondisi yang ada di lapangan, di persidangan. Kita perintahkan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam, hanya satu macam, yaitu tertib. Saya sudah minta kepada Bang Rasman sama tim hukumnya supaya tertib sesuai dengan prosedur persidangan, menunjukkan bahwa sidang kode etik itu berfungsi dengan baik. Kita juga pengen supaya Bang Rasman alat ini, kalau Anda lihat, begitu tenang, begitu menyejukkan, dan saya berharap ini akan terjadi pada tanggal 20. Apapun kewenangan hakim, itu semua kita akan hormati. Dan seterusnya akan tenang saya Pak Ketum. Ya, siap. Ya, Pak Sekjen, apa ya Pak Sekjen? Intinya putusan sudah keluar, sudah selesai disusun oleh tim pencatat kita. Kalau di pengadilan namanya paripurna. Itu sudah. Itu nanti kita bagikan kepada media putusannya, bahwa biar dibaca sama masyarakat Indonesia. Seperti apa sih putusan Dewan Etik itu? Putusan Dewan Etik itu apakah super ketat atau enggak? Jadi enggak boleh kita memecat dengan cara-cara yang, mohon maaf, saya tidak berhak mengomentari organisasi lain dengan organisasi yang lain, advokat yang lain ataupun advokat yang lain. Kenapa? Seperti kata Bang Oto, mengomentari seorang yang namanya rekan sejawat bahwa dia melanggar etik, itu adalah pelanggaran etik. Ya, jadi seperti apa super ketatnya? Silahkan dibaca nanti di putusan. Itulah tata cara pemeriksaan yang kita lakukan. Bahwa memang harus dijatuhkan hukuman baik secara media maupun tertulis. Dan itu sudah kita akan sampaikan nanti dekat hari ini
kalau bukan besok atau lusa kita akan kirimkan kepada Mahkamah Agung. Bila memang Mahkamah Agung punya pendapat lain dalam penetapan itu, maka dia boleh mengkoreksi putusan Dewan Kehormatan, kemudian diproses lagi di peradilan etik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung seperti di Belanda. Pemecatan seorang advokat di Belanda itu super ketat. Bahkan bisa 2 kali sidang. Sidang etik dilakukan, kemudian Mahkamah Agungnya lagi menyidangkan mereka. Nah, kalau kita mengadopsi di Belanda, maka itu bisa dilakukan. Contoh Patrick Teven, bukan Patrick Yunandi ya, Patrick Teven. Patrick Teven ini dijatuhi hukuman dikarenakan dia menerima uang dari klien, tetapi dia tidak mengerjakan tugasnya dan melakukan pembelaan. Oke? Nah, kemudian dia diajukan oleh kliennya, dilaporkan, kemudian disidangkan etik, dan setelah sidang etik itu dilakukan, untuk menguji itu bahwa di situ rekomendasi pemecatan, tetapi tidak semerta-merta tugasnya atau sumpahnya itu dicabut oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Mahkamah Agung bersih tegang bahwa tunggu dulu, masuk dulu tuh Dewan Etik. Nah, masuklah Dewan Etik ini suratnya kepada Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung diuji lagi, disidangkan lagi dia untuk dibuktikan lagi pelanggarannya. Itu yang terjadi. Hierarki seperti itu. Nah, tidak sangat super ketat sama dengan penerimaannya. Pradi Bersatu itu mengadopsi Undang-Undang 18 tata caranya. Jadi tidak mudah menjadi advokat di Pradi Bersatu. Karena saya sendiri yang memberikan juga soal multiple choice-nya. Itu tidak gampang. Saya memang bikinnya memang agak sulit. Pasti sulit, bukan sulit lagi, pasti sulit. Itu saya merancang. Jadi tidak mudah juga kita mencetak advokat. Bahwa begitu dia masuk, dia PKPA, terus upahnya gampang lurus. Di Pradi Bersatu cukup ketat. Dan pemecatan pun seperti itu. Baik, bentar. Ini masalah saya kan, Bung Firdaus juga malam ini respon. Pak Ketum, silakan. Pak Ketum. Pak Ketum, Pak Ketum. Pak Doni, ayo sini. Nah, gantian, jangan dikira ini dominan Pradi Bersatu, bukan. Ya, jadi besok kami akan ke Pengadilan Tinggi Banten bersama Bang Firdaus, bersama organisasi. Kami akan menyampaikan surat permohonan maaf dan juga permohonan dari organisasi untuk dikeluarkan SK pembatalan pembekuan. Tadi di akhir disampaikan bahwa munculnya pembekuan karena ada permohonan dari organisasi sebelumnya. Maka organisasi yang sekarang memohon untuk dibatalkan atau dicabut pembekuannya. Ya. Ya, jadi untuk Fahri BB sendiri sudah terdaftar di Kemenkumham April 2024 dan pendirinya adalah lawyer semua, KSP-nya lawyer semua, merupakan organisasi advokat, di dalamnya juga mewadai para legal. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah dengan legalitas ya. Sudah digunakan. Jangan besok berkembang isu di luar. Kami sudah digunakan sedang di mana-mana. Dan ahunya ada ya? Ada ahunya, SK Kemenkumhamnya ada. Yang bertanya, jadi gini, kalau mau buka-bukaan SK Kemenkumham, ayo, mana yang belum punya SK Kemenkumham? Kita punya SK Kemenkumham resmi terdaftar, ya. Jadi jangan malah menyimpang lagi topiknya. Jadi ini kita mengawal kejadian yang extraordinary. Pertama kali di Indonesia terjadi pembekuan kelas. Dan menurut kami ini merupakan pelemahan terhadap profesi kami advokat, terhadap officio nobile sebagai penegak hukum. Menurut kami tindakan ini melemahkan profesi kami. Makanya kami organisasi pertama yang menentang pembekuan bersubstansi. Satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah mekanisme munculnya hukuman pembekuan ini tidak terbuka menurut kami, tidak transparan. Maaf, dalam persidangan ada 3 hakim biasanya, bisa dissenting opinion. Nah, ini berapa hakim yang menentukan munculnya keputusan pembekuan? Kami nggak tahu sepihak aja keluar pembekuan. Bagaimana mekanismenya? Ada berapa yang menyidangkan sampai mengambil keputusan pembekuan ini? Itu yang kami pertanyakan sebagai organisasi sebenarnya. Pak Doni, atas dasar apa ketika akhirnya Pak Doni ingin tetap menetapkan seseorang Bapak Firdaus tetap di... Ya, sesuai undang-undang advokat, bahwa yang mengangkat adalah organisasi, yang berhak memberhentikan adalah Dewan Kehormatan sesuai undang-undang. Setelah dia dipanggil dan berhak membela diri dulu.
Nah, makanya nanti kami sudah membuat surat resmi dari DPP, suratnya sudah kami jatuhkan ke kantor beliau. Kalau nggak ada perubahan, Rabu malam kami ada sidang etik. Sebenarnya lagi ke Bang Rasman. Ketika akhirnya apa yang akhirnya Bang Rasman bisa nanti membuktikan ketika tanggal 20 sidang nanti Bang Rasman tidak berulang, maaf ya Bang, tidak berulang lagi yang tadi dibilang sama dengan Pak Bapak, tidak berulang lagi, terus tidak akan, kalau misalkan sidang itu masih kekeh dari pengadilan tertutup seperti apa? Itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan. Tapi yang pasti saya sudah diberi gambaran singkat oleh Ketua Umum Pradi Bersatu bahwa diperintahkan untuk taat azas, taat aturannya. Adinda ya, Firdaus kan kita akan begitu. Jadi perintah Ketua Umum Pradi Bersatu dan Sekjen dan Dewan Etik bersama juga dengan perintah dari Feradi ya PPI. Jadi gini, kita nggak boleh mengomentari organisasi orang. Itu tadi keliru adik saya itu, nggak boleh. Kalau dia tidak legal, dia nggak mungkin menerima itu. Dan kalau ada yang tidak legal, kemudian dia melakukan sesuatu yang ilegal, artinya ada pelanggaran hukum. Dia juga tahu konsekuensinya gitu. Jadi saya kira ini tidak usah diperpanjang. Nah kemudian tentang tanggal 20, ya kita pertama berharap terbuka, kemudian lain. Nah kalau tidak, ya terserah majelis. Terserah majelis. Saya kan sudah menyuarakan. Dan malam ini saya berbicara smooth sekali, membuktikan bahwa Rasman itu bisa semua ya, bisa soft, ibaratnya soft landing kalau pesawat. Dan kalau dia nggak ada apa-apa. Jadi Adinda Firdaus juga agak sedikit emosi, setelah itu salaman kok nggak ada apa-apa. Dan Adinda Firdaus sudah pasti tahu lah ya. Tapi yang saya mau katakan itu kawal kasus ini. Jangan sampai nanti ini kan ada laporan di Barreskrim, jangan tiba-tiba lagi itu muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Sayangkan, kita berharap di Barreskrim waktu itu kita duga. Itu juga dengan mau tahu 34 bulan pengadilan baru masuk. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat slow. Sidang 4 juga 5. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwara tadi bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga sidang. Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Barreskrim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Ya, kemudian kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak. Saya ada rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Hah? Jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyimak. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang.